Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Atun Pujiati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 2 Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya. Tema coaching untuk supervisi akademik. Coaching untuk supervisi akademik memberikan pengalaman yang berharga dalam hal upaya peningkatan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, khususnya kompetensi dalam memimpin refleksi agar terjadi perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid demi mencapai pengalaman belajar bermakna secara bahagia atau well-being. Kadang muncul perasaan tidak nyaman saat harus berhadapan dengan teman sejawat untuk melakukan supervisi akademik. Namun, hal ini tidak menghalangi guru untuk tetap bisa memerankan fungsinya sebagai supervisor teman sejawat dengan menerapkan teknik coaching. Teknik coaching menempatkan supervisor dan guru yang disupervisi membangun kemitraan yang setara, dan guru sendiri yang akan mengambil keputusan dalam rangka perbaikan kompetensinya. Supervisor sebagai coach hanya mengantarkan melalui mendengarkan aktif dan melontarkan pertanyaan. Gurulah yang membuat keputusan sendiri. Selama belajar menjadi coach, hal baik yang telah dipraktikkan adalah mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Tetap ada hal yang ingin ditingkatkan, yakni mengajukan pertanyaan berbobot. Ada keterkaitan yang sangat erat antara kompetensi dan kematangan diri pribadi, di mana semakin tinggi penguasaan kompetensi, diharapkan diri pribadi semakin matang dan terlihat dalam kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, serta kecerdasan profesional dalam setiap gerak dan sikap yang dilakukan. Bagaimana coaching untuk supervisi akademik dapat menjadi jalan terciptanya pembelajaran yang berkualitas? Coaching menjadi sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis. Coach menuntun coachee untuk dapat menguraikan permasalahan yang dialaminya dan menemukan solusi atas permasalahan, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Selama ini, supervisi akademik di tempat saya dilaksanakan hanya untuk semata penilaian subjektif demi pemenuhan kriteria tertentu, belum menjadi prioritas utama agar proses pembelajaran menjadi hal yang membahagiakan murid. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, sehingga saya ingin memulai dari diri saya sendiri dengan memahami prinsip coaching yang selanjutnya dapat mempersembahkan ide terbaik agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi proses yang membahagiakan bagi murid sebagai pengalaman bermakna sepanjang hayatnya. Terhadap tantangan ini, saya pribadi memiliki keinginan yang kuat untuk terus meningkatkan kompetensi agar menguasai materi ini, sehingga dalam manifestasinya bisa memperbaiki kekurangan yang masih muncul dalam pembelajaran yang saya ampu. Kekurangan yang ingin saya perbaiki bisa saja berasal dari refleksi yang bersumber dari murid, dari teman sejawat, ataupun dari kepala sekolah atau pihak lain yang berperan sebagai supervisor. Coaching untuk supervisi akademik akan saya jadikan salah satu cara dalam perbaikan pembelajaran yang saya rencanakan. Dalam coaching, prinsip seorang coach harus menjalin komunikasi yang baik dengan rekan coachingnya, melaksanakan percakapan yang membangun dengan orientasi kepada masa depan, sehingga pada akhirnya coachee mampu membuat rencana terkait solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Seorang coach yang akan melaksanakan coaching harus memiliki paradigma berpikir coaching. Di antaranya fokus pada coachee atau rekan yang dikembangkan. Coach harus dapat memfokuskan diri pada perkembangan rekan coachee-nya, bukan pada permasalahan coachee. Jadi fokus pada apa yang disampaikan, sehingga fokus melihat peluang di depan dan menggali serta mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, paradigma berpikir coach adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Sebagai coach, kita harus selalu berpikir terhadap
netral terhadap apa yang ingin dikatakan atau dilakukan rekan kita. Jadi kita harus menghindari adanya penghakiman, adanya label atau asumsi yang muncul di pikiran kita atas jawaban rekan kita. Jika muncul hal-hal tersebut, kita harus mengubah pikiran tersebut dan mencoba untuk mengkonfirmasi hal tersebut dengan hati-hati. Paradigma berpikir coaching yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Kesadaran diri yang dimaksud adalah coach dapat menangkap adanya perubahan yang terjadi serta emosi atau energi yang timbul selama pembicaraan dengan rekan sejawat. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Paradigma ini menegaskan bahwasanya coach harus mampu melihat peluang yang ada di depan dan mengarahkan bahkan mendorong coachee untuk fokus pada masa depan dan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pengalaman masa lalu di mana supervisi akademik hanya berisi tentang menemukan kesalahan dan kekurangan tanpa ada diskusi bersama sebagai alur menemukan ketepatan menyebabkan tidak ada perbaikan sama sekali dari setiap supervisi yang dilaksanakan. Terjadi kekurangan di bagian yang sama dan kesalahan di bagian yang itu-itu saja. Sehingga sudah saatnya penguasaan coaching dalam supervisi akademik menjadi hal yang sesegera mungkin diterapkan di masa depan agar jangan terlalu berlarut-larut dalam kesalahan. Murid berhak mendapat pembelajaran yang bermakna dan membahagiakan melalui kualitas guru-gurunya yang tersajikan melalui pembelajaran yang tepat. Kompetensi inti yang harus dimiliki dan dilatih secara terus-menerus oleh coach adalah kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot. Menghadirkan diri secara penuh, pikiran dan hati penting sekali untuk dilatih agar kita bisa fokus dan bersikap terbuka, sabar, ingin tahu lebih banyak tentang coaching. Kompetensi ini dihadirkan sebelum dan selama percakapan. Mendengarkan aktif agar coach dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadirkan oleh coachee. Perlu diingat oleh coach bahwa fokus percakapan coaching adalah rekan coachee, sehingga percakapan ini baiknya didominasi oleh coachee. Menjauhi asumsi, judgement, dan asosiasi ini akan penting sekali karena asumsi, judgement, dan asosiasi ini akan menjadi penghambat dalam proses coaching. Pertanyaan berbobot, keterampilan ini sangat penting untuk dilatih. Coach harus dapat memberikan pertanyaan yang dapat menggali informasi, menstimulasi coachee, memunculkan ide-ide yang tersimpan dalam pikiran coachee, dan mengarahkan coachee kepada rencana aksi. Salah satu contoh percakapan coaching yang dapat dilakukan yaitu percakapan coaching dengan alur tirta. Alur tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Tujuan menjadi fokus coach adalah menyepakati tujuan dari percakapan yang dilakukan. Identifikasi, coach harus melakukan penggalian informasi atas permasalahan yang disampaikan coachee, memetakan situasinya berdasarkan informasi yang disampaikan oleh coachee. Pada rencana aksi, percakapan berfokus pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coachee dalam menyelesaikan permasalahan. Tanggung jawab, membuat komitmen terkait langkah yang akan diambil selanjutnya oleh coachee. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari dapat dilakukan dengan mengaitkan materi pada modul 2.3 yakni coaching untuk supervisi akademik dengan materi yang telah dipelajari sebelumnya yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Pada pembelajaran berdiferensiasi, kita sebagai guru diminta untuk melakukan penyesuaian agar dapat mengakomodasi seluruh kebutuhan murid-murid kita. Guru harus dapat memetakan kebutuhan belajar muridnya berdasarkan aspek kesiapan, minat, dan profil belajar. Dengan gambaran tersebut, guru dapat memiliki gambaran dalam mengoptimalkan pembelajaran. Guru dapat melakukan proses coaching kepada murid berdasarkan kebutuhan setiap muridnya agar guru dapat mengembangkan dan menggali potensi, minat, dan bakat secara optimal. Pembelajaran sosial emosional sebagai materi sebelum coaching untuk supervisi akademik bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dalam proses coaching, pembelajaran sosial emosional menjadi modal besar dalam menjadi seorang coach.
Menjadi seorang coach, kita diminta untuk mampu berempati kepada rekan atau murid yang menjadi coach kita, membangun hubungan positif dengan rekan coach, dan kita juga harus mampu memunculkan kesadaran diri penuh selama proses coaching. Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Coaching merupakan salah satu proses yang dilakukan untuk dapat menggali dan meningkatkan potensi dan memberdayakan kemampuan guru. Proses coaching melalui supervisi akademik juga dapat memastikan bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan dapat berpihak kepada murid, sehingga coaching juga dapat menjadi salah satu proses perbaikan diri kita sebagai seorang pendidik. Guru yang baik adalah guru yang senantiasa berefleksi dan tak henti melakukan perbaikan dalam pembelajarannya, sehingga dapat mencapai tujuannya mengantarkan murid-muridnya menjadi murid yang mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar program guru penggerak ini, baik berupa pengalaman pribadi orang tersebut sewaktu ikut kegiatan formal maupun non-formal, searching di internet, ataupun menjadi peserta kegiatan yang berupa pengimbasan teman lain, bisa dijadikan literatur untuk penambah sumber daya manusia secara pribadi, agar tujuan terwujudnya menghasilkan pembelajaran berkualitas bisa tercapai. Misalnya pembuatan RPP yang tepat, cara transfer ilmu yang efektif kepada murid, atau berbagai jenis ice breaking untuk membuat murid kembali fokus dan melanjutkan pembelajaran yang berbahagia. Pada akhirnya, saya mengajak diri saya pribadi maupun teman lain, mari terus belajar. Karena sesungguhnya kualitas guru tidak diperoleh dari berapa lama ia mengajar, melainkan dari berapa banyak ia belajar. Demikian presentasi PPT saya, semoga bisa mengilhami untuk terwujudnya pembelajaran yang lebih baik demi murid-murid kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.